dan beliau ini segmennya beda. Nah ini Pak Budiono pada segmen yang perguruan tinggi dan telah menemukan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran tafsir ya dengan teknologi smartphone. Saya kira kita persilakan kepada Pak Dr. Budiono, waktu disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Kasih, baik Kasih Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat, dan para pemirsa Tadarus Tabdimas di seluruh tanah air maupun yang di luar negeri. Perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Tafsir Sains Terpadu. Nah, perlu diketahui bahwa judul ini adalah penelitian kolaboratif antara dosen sains dan dosen tafsir. Dan saya sendiri adalah dosen dari Prodi Tadris IPA IAIN Salatiga, sekaligus Ketua Asosiasi Tadris IPA di lingkungan Kementerian Agama. Nah, mengapa saya meneliti pengembangan model pembelajaran tafsir sains terpadu? Itu ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah mata kuliah tafsir pada program studi Tadris IPA di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia itu belum sepenuhnya disampaikan secara terpadu. Nah, kemudian dalam perencanaan pembelajaran untuk perencanaan pembelajaran tafsir di Prodi Tadris IPA itu belum sepenuhnya melibatkan dosen sains. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa RPS atau rencana pembelajaran studi itu rencana pembelajaran semester itu belum ada yang menyangkut tentang tafsir sains terpadu. Nah, kemudian berangkat dari 3 permasalahan pokok itu, kemudian saya juga berusaha untuk mencari penelitian yang relevan. Nah, maka dari itu saya melakukan pengembangan model ini dengan tujuan ingin mendapatkan model pembelajaran terpadu. Model saya ini adalah berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah model pembelajaran tafsir saya ini tim kolaborasi bahwa model ini memiliki sintak yang terstruktur yang bisa memandu pembelajaran tafsir sains terpadu di Prodi Tadris IPA. Nah, kemudian model ini bisa diakses melalui website. Kemudian model ini juga bisa dilakukan pembelajaran problem based learning. Nah, kemudian selanjutnya setelah tujuan dapat, maka saya memberikan asumsi dan mengimplementasikan di lapangan. Nah, kemudian manfaat yang diterima oleh mahasiswa dan dosen adalah memudahkan proses pembelajaran di Prodi Tadris IPA, terutama di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia. Nah, kemudian penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan tahapan-tahapan yang sudah terimplementasikan di lapangan. Nah, di antaranya yang pertama adalah dengan need assessment, analisis kebutuhan, kemudian setelah itu dilakukan penyusunan draft model. Nah, setelah draft model jadi, kemudian dilakukan focus group discussion, kemudian dilakukan validasi model, kemudian uji coba terbatas, serta uji efektivitas dari model tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu dihasilkan, ini hasil analisis kebutuhan. Nah, sekarang ke produk, Mas Rohul. Ke produknya saja. Produk hasil penelitian ini adalah model pembelajaran tafsir sains terpadu yang memiliki 4 sintak dalam pembelajaran. Dan ini bisa diakses di website. Nama websitenya adalah Mas Rohul, screenshot-nya boleh.
Ya. Nah, kalau dibuka boleh Mas. Kalau misalkan dibuka lebih bagus. Dibuka saja. Jadi empat sintak tadi, yang pertama sambil menunggu Mas Rohul untuk bisa connect, di sini langkah pertama itu adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang berpotensi dan memiliki isyarat ilmiah untuk dipadukan. Nah, ini adalah bisa Bapak Ibu saksikan bahwa di sana coba klik tafsir, Mas. Klik tafsir. Oh, enggak ini ya. Yang pertama itu ini tema makanan yang sudah terimplementasikan, tema makanan. Jadi tahap pertama, sintak yang pertama itu adalah dosen sains menetapkan dasar untuk menentukan. Nah ini, ya. Yang pertama adalah menentukan dasar sains di Al-Quran. Nah ini tema makanan yang sudah terimplementasikan. Nah, ini dosen menentukan dasar sains di Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki isyarat ilmiah yang berpotensi untuk dipadukan. Dalam hal tema makanan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, kemudian An-Nahl 144, dan Al-Ma'idah ayat 88. Nah, kemudian tahap kedua adalah menentukan isyarat ilmiah. Dari ketiga ayat Al-Quran tadi yang memiliki isyarat ilmiah itu dikumpulkan. Nah, dalam hal ini adalah isyarat ilmiah yang bisa diambil adalah hulu dan mima. Kemudian bisa ditambah lagi dengan isyarat pendukung, yaitu halalan thayyiban. Nah, kemudian dari dua isyarat ilmiah ini, kemudian masuklah ke tahap yang ketiga, tahap ketiga Mas Rohul. Nah, tahap ketiga ini adalah menentukan tema. Temanya adalah tema makanan. Nah, kemudian masuklah tahap yang terakhir, yaitu tahap tafsir sains terpadu, di mana di situ adalah deskripsi dari isyarat ilmiah. Nah, isyarat ilmiah ini yang pertama adalah hulu. Nah, hulu di sini adalah sebuah perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada umatnya untuk makan. Gitu. Karena di sini artinya hulu adalah makanlah. Maka itu adalah sebuah perintah di mana Allah memerintahkan kepada umatnya, semua umat untuk makan. Kenapa makan? Karena tubuh kita itu membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas atau mendapatkan energi. Nah, kemudian makanan supaya bisa menjadi energi itu adalah melalui proses pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan ini melalui beberapa tahap, bisa proses secara fisik atau fisika, atau dengan kemis atau dengan kimia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ke isyarat ilmiah mima. Nah, mima itu adalah dari apa? Karena mima adalah sebuah tidak bisa berdiri sendiri, maka menggandeng atau terhubung dengan di depannya, yaitu mima fil ardi. Nah, di situ bahwa apa-apa dari bumi. Jadi apa yang ada di bumi. Nah, kemudian dari situlah Allah memberikan menciptakan tumbuhan yang ada di bumi ini, nah itu sebagai sumber makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian isyarat ilmiah pendukung lainnya adalah halalan thayyiban. Nah, di sini makanan itu halal lagi baik. Nah, bagaimana bisa halal lagi baik? Karena tubuh kita itu membutuhkan makanan yang sesuai dengan sesuai dengan konsep dari halalan thayyiban tadi. Jadi makanan halal lagi baik itu misalkan begini, makanan yang kita makan itu tidak mengandung penyakit, tidak merusak organ tubuh kita. Kemudian juga cukup untuk melakukan aktivitas. Jadi cukup kalori yang kita asup gitu ya, kita asup bahasa dari gizi begitu. Nah, itu. Nah, kemudian ini langkah-langkah ini sudah terimplementasi di program
studi Tadris IPA, terutama di IAIN Salatiga. Kemudian kita diseminasikan di IAIN Bengkulu, karena di Bengkulu ada Tadris IPA. Kita mencoba ke sana, kita diseminasikan dengan tim. Kemudian setelah itu, sudah terimplementasi, saya melakukan evaluasi dari model ini. Nah, kemudian dari evaluasi itu dari dua pihak. Yang pertama adalah dosen selaku pengguna model ini, yang kedua adalah dari mahasiswa. Nah, opini dari mahasiswa dan real diucapkan oleh mahasiswa dan dialami bahwa mereka sebelum menggunakan aplikasi ini atau website ini, mereka itu adalah bingung karena tafsirnya naratif. Nah, dengan sintak-sintak ini, maka memudahkan mereka untuk mempelajari tafsir sains secara terpadu. Kemudian dari pihak dosen ini ada kekurangan yang diberikan ke saya adalah sebuah kekurangannya yang diberikan masukan ke saya. Jadi nanti di tahap itu ada satu kolom yang memberikan materi karena materi itu karena ini tematik maka ada materi induknya. Nah, itu yang kurang dari pihak dosen yang menggunakan web ini. Nah, kemudian ini pembelajaran yang normatif. Yang bagaimana pembelajaran yang lainnya? Jadi seperti misalkan pada saat COVID-19 ini bahwa ini terhubung dengan EPBL yang ada di sana. Di bawah tafsir itu ada EPBL. Itu juga website hasil penelitian saya sebelumnya bahwa di sini itu bisa memandu mahasiswa untuk belajar di rumah. Karena apa? Karena di EPBL itu adalah problem based learning, pemecahan masalah. Maka nanti di situ ada langkah-langkahnya juga. Jadi ada langkah-langkah, misalkan rumusan masalah, dia ngentri sendiri mahasiswa. Kemudian ada penyelidikan mandiri. Kemudian di situ bisa menginput tafsir menurut kelompoknya. Kemudian dosen mengoreksi, kemudian antara kelompok yang satu dengan yang lain karena pembelajaran problem based learning itu berbasis kelompok, maka di situ ada plagiarism checker, terkoneksi dengan plagiarism checker, di mana nanti kalau kelompok satu dengan yang lain ini adalah copy paste, maka otomatis dia tidak bisa submit ke sana atau baik Pak Budiono, baik Pak Budiono. Kemudian selanjutnya adalah model ini karena ini itu kolaborasi sistem, maka dari itu memang sementara masih saya berikan password, tapi untuk ke depan adalah materi-materi yang sudah diajarkan itu bisa di-download, ada di menu depan, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ini penelitian ini bisa berguna baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa model pembelajaran tafsir sains terpadu ini efektif dan memudahkan pembelajaran bagi dosen tafsir maupun dosen sains, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan untuk tafsir dan bisa digunakan pada saat seperti KKN, misalkan diminta untuk kajian, tinggal membuka itu sehingga nanti bisa disampaikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan di sini bisa dicoba, misalkan nanti ada Bapak Ibu yang ingin menggunakan aplikasi atau website itu bisa menghubungi saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Pak Dr. Budiono ya. Alhamdulillah keren sekali Pak Budiono. Kalau tadi itu tidak pakai internet, kalau Pak Budiono ini memanfaatkan internet secara maksimal dan membuat website yang kemudian bisa diakses melalui smartphone juga dimanapun, laptop maupun smartphone, dan itu bisa membantu. Dan saya jadi tergelitik ini Mas Budiono langsung mendapat ide itu bagaimana itu nanti ya kok sampai ke sana pikirannya, dan mungkin ini juga bisa dikembangkan di mata kuliah lain selain tafsir yang memiliki tematik ya. Baik, selanjutnya kita akan menyambut Bapak Saifuddin Zuhli. Ini beliau akan membahas keduanya dan akan memantik kita untuk melihat dari mana sisi-sisi yang kemudian akan kita diskusikan pada hari ini ya. Baik Pak Saifuddin, kita sambut bersama. Silakan. Waktunya disilakan. Tertarik dengan yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti materinya bisa kami nikmati juga sehingga bisa diadopsi di pembelajaran selain tafsir. Saya tertarik karena selain yang diungkapkan tadi Pak Budi tadi itu sudah sangat mencerahkan.
Hanya saja dalam hal hanya terbatas pada adanya rejected pada saat di submit itu ada rejected by plagiarism checker. Baik. Apakah itu kemudian akan cukup untuk memaksimalkan tingkat kreativitas tidak menjadi amburadul atau tidak menjadi memanjakan para mahasiswa pada saat melakukan interaksi dengan itu? Terima kasih Bu. Bapak Moderator. Siap, terima kasih. Pada Pak Agus Zainul bahwa penelitian ini adalah memang kolaborasi, jadi melibatkan dosen tafsir, kemudian mahasiswa, tadris IPA, kemudian saya, peneliti, kemudian dosen yang lain, dosen sains yang lain juga, dan studi pendahuluan penelitian ini dilakukan di Tadris IPA Asosiasi Tadris IPA Indonesia, yang ketuanya adalah saya sendiri. Saya melakukan itu, kemudian diseminasi juga dilakukan di IAIN Bengkulu. Kemudian ini ide dasar, ide asli memang dari saya. Tapi untuk konten itu kita kolaborasi dengan tafsir, kemudian untuk IT itu dari pihak IT, ada IT yang berkolaborasi dengan kita. Kalau saya sendiri tidak mungkin karena memang keterbatasan, dan itu menjadi untuk jalannya sebuah web ini atau yang lainnya itu adalah kendali di bawah saya. Jadi penelitian ini adalah murni dari penelitian yang saya lakukan, dan dengan tim tadi bukan kita meniru dari yang lain, namun ada memang mengambil seperti tadi yang kenapa ada play Al-Quran di situ, suara Al-Quran, karena itu adalah kebutuhan dari mahasiswa tadris IPA yang sebagian besar bukan dari pondok pesantren. Yang sebagian besar mereka itu masih belajar untuk membaca Al-Quran, sehingga mendengarkan itu bisa dengan jelas, dengan tajwid yang benar, dengan yang baik gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Malik Ridwan yang dari Sydney. Terima kasih sudah dari sana sampai ke Indonesia ya. Kemudian konten ini tidak akan hilang. Kenapa? Karena langkah-langkah pembelajaran yang ada di web tadi dan ada di Android, Pak, sebenarnya sudah ada di Android. Jadi ketika saya klik di sana sudah di entry, maka di Android ini langsung berubah. Dan itu memang selain website juga Android bisa dibuka nanti. Nah, kemudian itu tidak menghilangkan kontennya, justru tafsirnya inilah yang diperjelas supaya mahasiswa tadris IPA khususnya, tapi ini bisa digunakan general di mana saja, prodi apa saja, silahkan, tidak masalah. Karena sebuah produk penelitian itu memang di awal adalah memang di lingkungan kecil, kemudian bisa digunakan di ilmu-ilmu yang lain, silahkan. Nah, itu yang untuk menjawab Pak Malik, jadi konten tidak hilang. Kemudian selanjutnya, untuk Bu Siti Aisyah, apakah ini nanti mematikan kreativitas? Tidak. Karena apa? Karena saya punya hasil penelitian lagi, di mana di situ adalah problem based learning. Nah, problem based learning itu adalah mahasiswa itu bisa melakukan sendiri dengan verifikasi dari dosen dan ada plagiarism checker. Di mana kelompok satu dengan yang lain, karena PBL itu belajar berkelompok, maka tidak akan sama. Kalau sama berarti nanti akan tertolak oleh sistem. Karena di situ sudah kita buat, nanti kalau ada kalimat yang sama persis, kalimat tentunya tidak sama persis, kata ada yang beda. Misalkan nanti kita batasi berapa frase ya, berapa kata gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kelemahan. Sebuah riset tentunya ada sisi kelemahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dosen tadris IPA IAIN Salatiga sendiri memberi masukan kepada saya, bahwa di langkah kolom yang sebelum tahap itu harus ada materi induk, karena materi induk ini bisa ke tema apa, ke tema apa, ke tema apa. Jadi saya tidak kemungkinan untuk menerima masukan sehingga nanti penelitian ini menjadi lebih baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budiono. Nah, saya kira jawaban yang pertama dari Ali Mursyid Ridwan. Jadi untuk Pak Budiono nih, Pak Budiono boleh dicatat. Hasil penelitiannya bagus sekali. Saya mau bertanya, apakah langkah-langkah dalam aplikasi yang Bapak jelaskan itu sudah masuk dalam langkah-langkah tafsir tematik secara lengkap? Nah, ini apa yang dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Moderator. Langsung ke Butin Rafida.
evaluasi yang sudah saya lakukan memang baru sebatas pada uji evaluasi model, implementasi model pembelajaran tafsir sains terpadu, belum ke arah sana, Bu, belum ke arah sinyal. Terima kasih ada masukan, jadi ini nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk offline memang baru sebatas mata kuliah, penyampaian materi yang sudah terlewati itu sudah bisa diakses tanpa ada sudah offline gitu. Jadi setiap itu sudah langsung kita keluarkan sehingga nanti masyarakat pun bisa mengakses itu sehingga bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua itu dari Kendari tadi untuk plagiarism checker. Jadi memang ini kenapa ini muncul itu ide karena selama ini dosen-dosen melakukan riset itu sebelum ada plagiarism checker saya yakin tidak berpikir untuk ke sana. Maka dari itu kita ujikan ke mahasiswa juga, terutama dalam tugas mereka mengerjakan karena pada saat di lapangan itu lepas kontrol. Sehingga kita tidak tahu apa yang dikerjakan, apa copy paste dan lainnya, maka dari itu sistem inilah yang akan screening dari tugas tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah tafsir tematik, apakah sudah memenuhi, tapi ada yang terlewati. Bapak Ibu yang saya hormati, pada model pembelajaran yang saya saksikan tadi itu adalah bagian dari model tafsir sains terpadu. Yang model induknya itu masih ada sebenarnya karena di situ ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, ini pada yang pelaksanaan saja. Nah, kemudian yang perencanaan misalkan tentang nahwu sorofnya itu saya harus ngambil dari orang tafsir. Maka disitulah nanti ada bagian di situ. Yang saya tayangkan tadi itu bagian inti di tengah implementasi. Untuk persiapan dan untuk evaluasi memang tidak saya tayangkan karena itu riset tersendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah solusi daerah yang sulit sinyal. Nah, ini memang menjadi kendala. Jawabannya adalah seperti yang Bu Tin Rafida tadi, sehingga kita bisa membuat online setiap yang sudah proses pembelajaran selesai. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Budiono. Saya kira terangkum semua.